Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah karena telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita masih bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Yang sama-sama kita hormati dosen pembimbing kita, Ibu Ramaita. Baiklah, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 1. Saya sendiri Heru Fernanda, BP 18410008. Lalu yang kedua ada Sofina Yulia, BP 18110041. Dan yang ketiga ada Naura Nazifah, BP 18110046. Kami akan menjelaskan tentang penyelesaian pengujian siklus perolehan dan pembayaran, verifikasi akun-akun tertentu. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 5 poin penting. Yang pertama, jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, audit atas aset tetap. Lalu yang ketiga, audit atas beban dibayar di muka. Yang keempat, audit atas liabilitas atau utang akrual. Dan yang kelima, audit akun pendapatan dan beban. Baiklah, langsung saja. Pada pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Sofina Yulia. Kepada Sofina Yulia, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang jenis akun lain dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Banyak akun khusus yang terkait dengan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jenis aktiva, beban, dan kewajiban bagi banyak perusahaan akan berbeda, terutama yang berkecimpung dalam industri selain retail, grosir, dan manufaktur. Satu tinjauan mengenai pengujian pengendalian dan pengujian substantif akan transaksi khusus untuk siklus akuisisi dan pembayaran, serta yang umumnya digunakan dalam prosedur analitis dan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Masalah yang berkaitan dengan beberapa akun kunci lainnya dalam siklus ini akan dibahas, terutama audit atas yang pertama properti, pabrik dan peralatan, yang kedua beban dibayar di muka, dan yang ketiga kewajiban lainnya, dan yang keempat laba dan akun beban. Di sini ada tabel. Pada tabel di sini menyebutkan jenis-jenis akun yang berhubungan dengan transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Jenis aset, beban, dan utang berbeda untuk masing-masing perusahaan, terutama untuk industri yang bukan retail, grosir, dan manufaktur. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Sofina Yulia. Selanjutnya, pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Naura Nazifah. Kepada Naura Nazifah, dipersilakan. Yang kedua yaitu audit atas aset tetap. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aktiva yang memiliki umur yang diharapkan lebih dari 1 tahun, digunakan dalam bisnis, dan tidak diperoleh untuk dijual kembali. Klasifikasi akun properti, pabrik, dan peralatan yang adalah yang pertama tanah dan pengembangan tanah, yang kedua bangunan dan perbaikan bangunan, yang ketiga peralatan dan manufaktur, yang keempat perabotan dan perkakas, yang kelima mobil dan truk, yang keenam pengembangan leisure, yang terakhir konstruksi dalam proses untuk properti, pabrik, dan peralatan. Auditor membedakan cara memverifikasi peralatan manufaktur dengan akun aktiva lancar karena 3 alasan. Alasan yang pertama yaitu biasanya akuisisi peralatan manufaktur jarang dilakukan pada periode berjalan. Yang kedua yaitu jumlah setiap akuisisi biasanya material. Yang ketiga yaitu peralatan mungkin tetap disimpan dan dicatat dalam catatan akuntansi selama beberapa tahun. Dalam audit atas peralatan manufaktur dan akun-akun yang terkait, auditor harus memisahkan pengujian ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama yaitu melaksanakan prosedur analitis. Jenis prosedur analitis tergantung pada sifat operasi klien. Sebagian prosedur analitis yang tipikal menilai kemungkinan salah saji yang material dalam beban penyusutan dan akumulasi penyusutan. Yang kedua yaitu
Memverifikasi akuisisi tahun berjalan. Perusahaan harus mencatat penambahan selama tahun berjalan dengan benar karena aktiva memiliki pengaruh jangka panjang terhadap laporan keuangan. Yang ketiga yaitu memverifikasi pelepasan atau pembuangan tahun berjalan. Transaksi yang melibatkan pelepasan peralatan manufaktur seringkali disalah-sajikan apabila pengendalian internal perusahaan tidak memiliki metode formal. Jika klien lalai mencatat pelepasan, biaya awal akun peralatan manufaktur akan dinyatakan terlalu tinggi dan nilai buku bersih akan dinyatakan terlalu tinggi hingga aktiva telah disusutkan sepenuhnya. Yang keempat yaitu memverifikasi saldo akhir akun aktiva. Dua tujuan auditor mengaudit peralatan manufaktur termasuk menentukan bahwa semua peralatan yang tercatat pada secara fisik pada tanggal neraca. Yang kedua, semua peralatan yang dimiliki telah dicatat kelengkapannya. Ketika merancang pengujian audit untuk memenuhi tujuan tersebut, pertama auditor mempertimbangkan sifat pengendalian internal terhadap peralatan manufaktur. Auditor mampu menyimpulkan bahwa pengendalian cukup kuat untuk memungkinkannya bergantung pada saldo yang dicatat dari tahun sebelumnya. Yang kelima itu memverifikasi beban penyusutan. Jika beban penyusutan berjumlah material, akan diperlukan lebih banyak pengujian yang terinci atas beban penyusutan ketimbang untuk akun yang telah diverifikasi melalui pengujian pengendalian dan pengujian substansi atas transaksi. Tujuan audit yang berkaitan dengan saldo yang paling penting untuk beban penyusutan adalah keakuratan. Yang terakhir yaitu memverifikasi saldo akhir akumulasi penyusutan. Dua tujuan yang biasanya ditekankan dalam audit atas saldo akhir akumulasi penyusutan adalah yang pertama, akumulasi penyusutan yang dinyatakan pada file induk properti sama dengan buku besar umum. Tujuan ini dapat dipenuhi dengan menguji voting akumulasi penyusutan dalam file induk properti dan menelusuri totalnya ke buku besar umum. Yang kedua yaitu akumulasi penyusutan dalam file induk sudah akurat. Ketiga yaitu audit beban bayar di muka. Beban dibayar di muka, beban yang ditanggungkan dan aktiva berbujur. Hal tersebut termasuk sewa dibayar di muka, biaya organisasi, pajak dibayar di muka, paten, asuransi dibayar di muka, merek dagang, dan beban yang ditanggungkan dan hak cipta. Karena sumber debit dalam akun aktiva asuransi dibayar di muka adalah jumlah akuisisi, pembayaran premi asuransi dapat dengan mudah dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, pengalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi, pengalian terhadap registrasi asuransi, dan pengalian terhadap penghapusan beban asuransi. Otorisasi yang tepat atas polis asuransi yang baru dan pembayaran premi asuransi merupakan pengandaian yang penting. Register asuransi adalah pencatatan polis yang berlaku dan tanggal jatuh tempo setiap polis. Syarat dan jumlah itu menyediakan dasar untuk menentukan jumlah asuransi dibayar di muka. Auditor secara independen akan memverifikasi syarat dan jumlah tersebut ke poli asuransi atau kontrak yang mendasari. Nilai residu ini didasarkan pada saldo awal asuransi dibayar di muka, pembayaran premi selama tahun berjalan, dan saldo akhir. Satu-satunya pengujian atas saldo akun beban umumnya diperlukan mencakup prosedur analitis dan pengujian untuk memastikan bahwa semua pembelian ke beban asuransi berasal dari kredit asuransi dibayar di muka. Auditor memperoleh skedul klien atau membuat sendiri skedul yang mencantumkan rincian mengenai polis tertentu yang berlaku, nomor polis, cakupan asuransi untuk setiap polis, jumlah premi, periode premi, beban asuransi untuk berjalan, dan asuransi dibayar muka pada akhir tahun. Selanjutnya yaitu tinjauan terhadap asuransi dibayar di muka. Akun yang umumnya digunakan untuk asuransi dibayar di muka serta hubungan antara asuransi dibayar di muka dan siklus akuisisi dan pembayaran melalui pendebitan ke akun asuransi dibayar di muka. Yang kedua yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dapat dibagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu pengendalian terhadap akuisisi dan pencatatan asuransi. Yang kedua, pengendalian terhadap register asuransi. Yang terakhir, pengendalian terhadap penghapusan beban asuransi. Yang ketiga yaitu pengujian audit. Pengujian atas saldo akun beban yang umumnya diperlukan mencakup prosedur analitis dan pengujian untuk memastikan bahwa semua pendebitan
beban asuransi berasal dari kredit asuransi yang dibayar di muka. Prosedur analitis yang biasa dilakukan oleh auditor yang pertama membandingkan total asuransi dibayar di muka dan beban asuransi dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, menghitung rasio asuransi dibayar di muka terhadap beban asuransi dan membandingkan dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga, membandingkan setiap cakupan polis asuransi pada skedul asuransi yang diperoleh dari klien dengan skedul tahun sebelumnya sebagai pengujian dan eliminasi polis tertentu atau perubahan cakupan asuransi. Yang keempat, yaitu membandingkan saldo asuransi dibayar di muka yang dihitung selama tahun berjalan atas dasar polis per polis dengan yang ada pada tahun sebelumnya sebagai pengujian terhadap kesalahan perhitungan. Yang terakhir, yaitu mereview cakupan asuransi yang tercantum pada skedul asuransi dibayar di muka dengan pejabat klien yang berwenang atau broker asuransi menyangkut kememadaian cakupan. Terima kasih kita ucapkan kepada Nora Nasifah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang audit tentang akrual. Utang atau kewajiban akrual merupakan estimasi kewajiban yang belum dibayar atas jasa dan manfaat yang telah diterima sebelum tanggal neraca. Kewajiban akrual diantaranya seperti gaji akrual, pajak gaji akrual, bonus pejabat akrual, komisi akrual, fee profesional akrual, sewa akrual, dan bunga akrual. Akun-akun tersebut pada umumnya digunakan oleh perusahaan untuk mengakrualkan pajak properti. Penekanan dalam pengujian harus diberikan pada kewajiban pajak properti akhir dan pembayaran. Berikut dua hal yang terpenting adalah: yang pertama, properti yang ada pada skedul akrual sudah tepat untuk mengakrualkan pajak. Kelalaian untuk mencantumkan properti di mana pajak harus diakrualkan akan menyatakan terlalu rendah kewajiban pajak properti. Sebagai contoh, salah saji yang material dapat terjadi jika pajak properti belum dibayarkan hingga tanggal neraca dan tidak dimasukkan sebagai pajak properti akrual. Selanjutnya, hal yang terpenting yang kedua adalah pajak properti telah dicatat secara akurat. Pada hal ini, auditor memperhatikan perlakuan yang konsisten terhadap akrual dari tahun ke tahun. Auditor memverifikasi akrual pada saat yang bersamaan dengan audit pembayaran pajak properti tahun berjalan. Auditor juga membandingkan akrual itu dengan tahun atau periode sebelumnya. Auditor memulainya dengan memperoleh skedul pembayaran pajak properti dari klien dan membandingkan setiap pembayaran dengan skedul tahun sebelumnya untuk menentukan apakah semua pembayaran dengan skedul tahun sebelumnya telah dicantumkan dengan skedul yang disiapkan oleh klien. Skedul audit aktiva tetap juga harus diperiksa untuk melihat penambahan dan pelepasan aktiva yang mungkin akan mengevaluasi kelayakan pajak properti atas setiap properti yang digunakan oleh klien untuk mengestimasi akrual. Auditor dapat memverifikasi pajak properti akrual dengan menghitung kembali bagian dari total pajak yang dikenakan pada tahun berjalan bagi setiap bagian properti. Setelah akrual dan beban pajak properti untuk setiap bagian properti telah dihitung kembali, totalnya harus ditambahkan dan dibandingkan dengan buku besar umum. Selanjutnya, pembahasan tentang audit akun pendapatan dan beban. Dua konsep berikut dalam audit atas akun pendapatan dan beban akan diperlukan ketika mempertimbangkan tujuan laporan laba rugi. Yang pertama, penandingan laba dan beban periodik diperlukan untuk menentukan hasil operasi yang tepat. Yang kedua, aplikasi prinsip-prinsip akuntansi yang konsisten selama periode yang berbeda diperlukan untuk komparabilitas. Kedua konsep tersebut harus diterapkan ketika mencatat setiap transaksi dan mengombinasikan akun dalam buku besar umum demi penyajian laporan. Bagian audit yang secara langsung mempengaruhi akun-akun tersebut adalah: yang pertama, prosedur analitis. Yang kedua, pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Dan yang ketiga, pengujian atas rincian saldo. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Kami ucapkan terima kasih.